Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang sudah siap di depan layar atau bahkan dari pagi sudah monitor pergerakan, memastikan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan. Tentu membutuhkan waktu untuk kita melakukan identifikasi lebih awal ya. Di hari ini hari Kamis tanggal 4 Agustus ya 2022. Di studio kami menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat lebih 46 menit. Kita akan mencoba melihat bagaimana perkembangan terakhir dari emas ya, dari XAU. Kita lihat dari sejarah, dari histori yang kemarin dulu ya. Dari histori kemarin sempat mau bergerak naik tetapi ditolak oleh seller, kemudian naik lagi, ditolak lagi, naik lagi. Artinya satu hari kemarin ada kekuatan yang sama, kekuatan yang seimbang antara buyer dan seller sehingga membentuk satu area namanya rectangle formation atau area persagi di mana high dan low-nya sama atau hampir sama. Tentu ini akan memudahkan kita mengenali ya bagaimana nanti ke depan bisa kita menempatkan peluang-peluang kita dari histori yang kemarin. Dan kalau kita lihat dari range harian yang kemarin masih cukup jauh, sebelum tercapai di sana sudah memantul kembali ya. Dari sisi bawah ada support yang kuat di sana. Dari sisi bawah ada support sehingga ketika mendekati terbentur kemudian berbalik naik. Bukan tidak atau tidak serta-merta ya dia berbalik naik, tetapi mencoba untuk menekan sampai mendekati levelnya kemudian mulai berbalik di sana. Ada tanda-tanda ketika market berbalik selalu diawali dari penolakan, loss momentum dan mulai ada perubahan warna di sana. Meskipun ada sedikit lompatan ya, karena lompatannya berada di tengah maka tidak terlalu berpengaruh signifikan. Ada potensi untuk kembali naik. Sekarang di posisi berada di tengah ya, hari ini pun nanti akan berpeluang naik dan turun seperti halnya yang kemarin dua kekuatan yang hampir seimbang ini nanti akan muncul pada hari ini ya. Meskipun kecenderungan secara umum tetap eh, lebih mengarah ke atas, tetapi tentu akan ada tarik menarik ya, akan ada tarik menarik oleh buyer dan sellernya. Baik, kita lihat dan kita tentukan dulu, kita akan menempatkan dulu entry point kita dengan pending order, mumpung ini ada peluang yang sangat bagus sekali. Di atas dan di bawah ada peluang ya, di bawah pun kita bisa menempatkan di sana sehingga targetnya masih sangat bagus nanti berada di titik levelnya. Kalau kita ukur dari titik entry ini ada sekitar 400 dan ini lebih dari cukup. Kita tarik sedikit lagi karena ini cenderungnya ke atas ya. Yang di sisi bawah ini kan sudah mulai bergerak naik sehingga fokus kita yang terdekat dari running tetap akan bergerak ke atas. Karena itu kita bisa melakukan entry point atau menghadang di sana. Bisa ditempatkan agak tinggi tergantung kondisinya atau bahkan kita bisa menunggu koreksi dulu. Ketika tebal seperti ini kita bisa menunggu koreksi hingga ada sumbu yang terbentuk di sana, kemudian baru kita masuk buy dengan eksekusi langsung.
Kalau kita menggunakan pending order tentu kita menempatkan di atasnya. Ya, kalau menggunakan buy stop tentu kita tempatkan di atasnya. Sehingga kalau kita menggunakan buy stop di sana cukup berdekatan dengan runningnya dulu ya. Kita tunggu koreksi dulu. Jarak yang terlalu dekat tentu nanti membuat area ini terlalu sempit untuk kita menempatkan peluang pending ordernya. Kita fokus di bawah dulu karena ini masih tebal dan bergerak mendekati area entry kita, maka kita gunakan yang sell stop dulu di 1761.24. 1761.24 kita tempatkan untuk sell stopnya. Ya, targetnya nanti yang terdekat di area levelnya di sini. Kemudian kita ukur sekitar 450-an. Ya, target yang lebih jauh nanti di puncak di bawah sini. Ya, lebih jauh berada di bawahnya sekitar 700. Ini terlalu jauh ya, nanti kalau kebanyakan kita cukup di level terdekatnya di sini. Nah, kita bisa tempatkan di sini yaitu sekitar di 1755 atau 500 sekian. Ini yang di atas tadi sudah kita sampaikan cukup dekat dari running sehingga mungkin nanti bisa tertinggal ya. Kita bisa gunakan untuk koreksinya by limitnya di bawahnya. Ya, kita bisa gunakan pending order by limit di situ. Atau kita tunggu ini lebih stabil dulu ya, karena ini sudah mulai mendekati dan terlalu dekat kita gunakan pending order di sana. Kemudian kalau kita naikkan terlalu jauh nanti targetnya juga terlalu kecil ya. Kita tunggu hingga stabil dulu, biarkan dia stabil kemudian baru kita menempatkan entry point kita, baru kita tempatkan pending order kita. Dari sisi bawah ya, dari sisi bawah kita ukur dari sisi bawah ini sekitar ya 1000 sekian. Oke, di sisi bawah kita bisa tempatkan untuk pending order by limitnya di sini. Kita bisa tempatkan by limit di 1752.01 ya. By limit kita tempatkan di 1752.01 ya. Oke, kembali ke pending order yang di atas. Kita tempatkan buy stop di sana di 1768. 1768,69. Targetnya sekali lagi nanti di sumbu atas atau di bodinya boleh ya. Kita bisa ukur sekitar di bodinya 300, kalau di sumbunya sekitar 400 ya. Mana yang kira-kira potensial? Kita bisa ambil di sana untuk taking profitnya. Yang jelas jangan terlalu jauh dulu target per transaksi kita. Kemudian untuk selanjutnya untuk koreksi kita akan tempatkan yang paling ujung ya.
Kita lihat dulu kecenderungannya. Oke, kita tempatkan untuk pending ordernya yang di atas dengan limit sell limit di 17.60 17.84.63 ya. Pending order kita tempatkan di 17.84.63. Ini di posisi puncaknya. Kenapa tidak mengambil dari yang di bawahnya 17.80 ya? Saya mengambil lebih puncaknya karena arah kecenderungan lebih ke arah atas, sehingga kalau kita ukur pergerakan harian berada di kisaran 2000 sekian dan ini berpotensi akan memantul. Tentu memantul bukan berarti akan berbalik kembali ke bawah jauh ya. Bisa jadi memantul itu hanya koreksi dan pada akhirnya kembali naik lagi. Kemudian dari sisi yang lain ya, dari sisi yang lain, oke, sementara itu ya, tidak banyak dulu ya, karena potensinya terlalu masih datar pergerakannya. Kita mengambil 4 pending order saja ya, mudah-mudahan nanti dari 4-nya 2 menyentuh dan sudah memenuhi target harian kita, dan itu akan lebih baik daripada kita banyak entry tetapi pada endingnya justru malah lebih kecil yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan minimal sebagai pembanding sekali lagi buat teman-teman yang masih ragu, masih bimbang di dalam menentukan ya, mudah-mudahan bisa lebih yakin dan punya batasan yang jelas, punya rencana yang jelas, meskipun nanti pada kondisi-kondisi tertentu harus kita adjust, harus kita sesuaikan dengan market yang terbarunya, dengan real time marketnya, untuk memastikan kita tidak kehilangan tren, untuk memastikan kita tidak jauh dari kecenderungan yang sedang berjalan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Menjelang NFP kita akan tetap monitor dan hati-hati. Besok kita pastikan akan live dan kita akan monitor bersama bagaimana di menit-menit terakhir jelang news itu dirilis. Kita akan coba live bersama sehingga minimal kita bisa memahami cara membaca dan menentukan entry point ketika jelang news itu dirilis dan tentu pasca news dirilis. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit 2 arah.